para guru besar, para senior sejawat, dan saudara-saudara teman bidan dan mungkin perawat yang mengikuti acara webinar Perinasia keempat ini. Kali ini kita akan akan dibawakan oleh dua narasumber yang berhubungan dengan kebidanan dan neonatologi. Pada masa pandemi seperti ini, bukan hanya bukan hanya pada orang-orang pada umumnya, tapi pada khususnya adalah pada maternal dan bayi yang baru lahir. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan pencerahan dari dua narasumber. Yang pertama adalah Dr. Nesa, yang kedua adalah Dr. Rinawati. Yang pertama mungkin Dr. Nesa akan kami persilahkan untuk menyampaikan, namun demikian akan kami bacakan dulu kurikulum vitae. Nama adalah Dr. Nesa Puspita, SPK Konsultan, alamat di Jalan Kalibaya Tengah, nomor 23 Jakarta Selatan, tempat lahir di Lok Sumawe, 25 April 1966, tempat bertugas di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati sebagai dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan, pendidikan lulus FAUQ tahun 1990, lulus spesialis obstetri dan ginekologi tahun 2013, dan saat ini beliau menjabat sebagai sekretaris Perinasia Pusat. Kami persilahkan Dr. Nesa untuk menyampaikan presentasinya. Waktunya 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para senior Perinasia, teman-teman semua yang berkesempatan untuk mengikuti webinar pada siang ini. Sebelumnya mungkin izinkan saya untuk share screen dulu ya, Dok. Ya, oke. Apakah sudah terlihat ya? Jadi mungkin dalam webinar series yang keempat Perinasia ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Saya diberikan kesempatan untuk dalam hal ini berbagi pengalaman. Sekali lagi ini mungkin hanya sedikit pengalaman dari kami. Bukan berarti saya lebih berpengalaman tentunya, tapi mengingat kita sudah memasuki bulan ke-7 pandemi ini yang sangat berat, mungkin kita perlu juga selain membahas tentang penata laksanaan pasien, juga kita sedikit bercerita tentang kita sebagai tenaga medis. Nah, selama saya menjadi dokter, bahkan sejak mahasiswa, bahkan mungkin sejak saya kecil, rasanya belum pernah mendengar situasi kesehatan sedemikian ini ya, berupa infeksi yang mudah sekali menular yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita. Jadi ini tentu belum banyak sekali ya pengalaman baru di mana kita selama ini belum pernah berhadapan dengan situasi seperti ini. Tapi inilah realitasnya. Jadi kali ini mungkin kita lebih membahas tentang pekerjaan kita sendiri ya saat ini, selain kepada pasien, jadi kepada diri kita sendiri. Baik. Jadi kalau kita lihat memang angka sampai tadi malam, ini saya lihat dari CNN, memang makin tinggi, ya pasti akan makin bertambah. Tapi namun demikian, angka sembuhnya juga cukup tinggi. Ini juga menggambarkan bagaimana effort dari petugas kesehatan secara keseluruhan dan masyarakat ya sebagai garda terdepan. Nah, tapi untuk kasus aktif, yaitu yang kasus yang dirawat, ternyata dengan berbagai kondisi ya tentunya yang ringan, sedang, dan berat, ini angkanya cukup tinggi juga, sehingga ini menggambarkan bahwa terjadi kesibukan yang cukup banyak ya di rumah-rumah sakit ya maupun di tempat perawatan pasien. Nah, juga kita lihat bahwa angka kematian
dari tenaga kesehatan, yaitu juga dokter, juga makin banyak. Ini angka 22 September, tetapi mungkin sekarang angka yang sakit dan angka yang meninggal tentunya sudah bertambah. Di mana banyak juga sejawat-sejawat kita yang kita kenal baik, kita kenal langsung juga mulai kita dapatkan juga mengalami apa namanya infeksi atau terkonfirmasi terinfeksi dari COVID-19 ini. Nah, jadi mungkin saya, karena ini judulnya memang pengalaman, mungkin saya akan sedikit bercerita bahwa di awal pandemi itu ya, kira-kira bulan Maret, itu kita awal-awal memang belum banyak pasien, tapi tentu karena kita belum pernah mengalami masalah seperti ini, ada rasa takut akan tertular tentu. Dan juga takut tidak tersedianya APD. Terus terang saja kita selama ini bekerja tentu dengan APD, tetapi sangat berbeda ternyata dengan APD yang kita sekarang pakai ya. Jadi saya ingat N95 aja kita nggak pakai pada saat operasi yang sifatnya pasiennya ada infeksi ya. Jadi tentu ini terjadi apakah ini APD ini akan cukup ya. Ini kita saat itu memang sangat khawatir dan juga sangat khawatir dengan kita sebagai tenaga kesehatan akan membawa penyakit ke rumah, apalagi misalnya teman-teman yang masih mempunyai anak kecil. Ya, kemudian kalau kita lihat di rumah sakit juga jumlah bed masih terbatas. Saya ingat sekali bahwa awal-awal itu di rumah sakit tempat saya bekerja, itu salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan, itu jumlah bednya masih terbatas dengan satu ruang ventilasi tekanan negatif dan 10 bed yang disiapkan seperti bangsal untuk merawat pasien-pasien COVID awalnya. Kemudian kita memang awal-awal tidak kamar operasi memang cepat sekali diadakan, tetapi untuk kamar bersalin kita sendiri dari Opjin ini memang masih berdebat karena rasanya kita masih sangat khawatir untuk menolong persalinan pervaginam. Mengingat bahwa proses persalinan pervaginam itu akan panjang, apalagi dia termasuk proses dari mulai observasi di kala 1. Jadi memang kamar bersalin secara khusus ini belum disiapkan saat awal. Jadi kita melakukan persalinan itu seandainya ada yang tidak sempat dilakukan seksio sesaria. Jadi kita akan dorong pasien ke ruang tekanan negatif yang ada satu itu. Atau kadang-kadang pasien memang datangnya di kala 2. Jadi kita mau nggak mau dengan APD yang memang kita sudah siap-siap ya pada era pandemi ini, apabila datang ke emergensi, ke VK Ponek, kita memakai APD dengan level 2 minimal ya, dengan masker N95 dari awal. Jadi rumah sakit juga tentunya juga sudah menyiapkan APD. Jadi kami kebetulan tidak pernah merasa kekurangan untuk APD ini, walaupun dari awal. Nah, kemudian untuk SDM dengan jumlah tenaga dokter yang ada di bagian Opjin. Kebetulan karena saya di Opjin, mungkin sedikit berbeda, mungkin kalau dibandingkan sistem kerja oleh dokter yang penyakit dalam atau paru, yang pasiennya secara keseluruhan adalah pasien penyakit dalam atau paru, atau juga teman-teman anestesi yang merawat pasien di ICU atau di high care. Nah, kalau di Opjin ini, masalahnya tentu sedikit berbeda lagi. Jadi, ini hanya untuk mengingat saja bahwa awal pandemi, saat jaga, itu kadang-kadang kita bekerja misalnya dari pagi, kemudian lanjut jaga. Nah, itu kita sangat khawatir sehingga kadang-kadang kita udah pakai APD-an istilahnya, karena pada waktu itu kita masih bingung terus terang. Jadi awal-awal hari-hari awal. Nah, ini
apa namanya, tapi tidak lupa waktu itu memang masalah cuci tangan kita sudah sangat perhatikan. Ini adalah tentang rumah sakit tempat saya bekerja, lokasinya di daerah Jakarta Selatan. Nah, ini rujukannya beraneka ragam. Ada dari Tangerang Selatan pada umumnya, dari Depok, dari Bogor, dari Bekasi, bahkan dari Jawa Barat dan wilayah Jakarta selain Jakarta Selatan. Nah, ini kasus-kasusnya juga ya, kalau dipikir-pikir, sekarang itu kita dapat kasus yang rasanya sebelum pandemi tidak ada seperti itu. Misalnya, kala dua yang sudah berlangsung berjam-jam, itu bisa sampai di kita tanpa melalui sistem rujukan. Atau pasien biasanya akan diinfokan melalui sistem rujukan. Nah, sistem rujukan kita juga akan sedikit bertambah. Jadi ada tim yang istilahnya gerak cepat. Jadi dari teman-teman Opjin juga ada yang masuk ke tim gerak cepat untuk merespon dari rujukan-rujukan khusus COVID ini. Nah, jadi untuk Opjin, kita sebetulnya ada 16 dokter Opjin. Tapi memang di awal itu kita sudah membicarakan bahwa bagaimana dengan usia. Terus terang usia yang kita istilahnya aman itu kita memang tidak tahu pasti. Karena ada di awal-awal itu bilang 50 tahun, ada yang 45 tahun, ada yang 60 tahun. Jadi memang ini secara langsung tidak mutlak, bahkan kalau memang bersedia, memang tidak apa-apa di atas 50 tahun, dan tentunya diutamakan yang tidak mempunyai komorbid. Dan tim ini memang ternyata sangat solid dan kompak sampai saat ini, setelah masuk ke bulan ke-7. Jadi kami membagi, jadi ternyata yang betul-betul akan 100% menangani COVID, artinya mulai dari awal menerima pasien sampai dengan tindakan operasi, itu ada 10 orang. Nah, sedangkan yang 6 ini lebih, sebagian adalah backup. Seandainya memang ada kasus-kasus sulit, beliau-beliau yang berpengalaman ini akan tetap membantu tim yang 10 orang. Jadi kita membentuk tim, kemudian kita dalam bekerja mengatur paparan. Jadi antara lain misalnya pasien-pasien kita atur, diusahakan akan dikerjakan di dalam jam kerja. Jadi di awal-awal begitu, kecuali kalau pasien tersebut datang di dalam jam jaga on-site, di mana kita tidak bisa menunda. Jadi kita akan melakukan operasi sesuai yang jaga on-site. Nah, itu tentu akan sedikit mengganggu ya, artinya kita sudah mengatur misalnya bergiliran, siapa yang sudah tentu tidak dengan jarak dekat lagi akan melakukan operasi. Ini tentu di awal pandemi, tetapi kita tahu sekarang kita agak sulit untuk mengatur sedemikian paparan karena memang kasusnya sudah mulai banyak ya. Setiap jaga pasti ada mungkin 4 kasus ya yang akan bersalin. Kemudian kita atur misalnya setelah jaga on-site, itu biasanya sebelum pandemi kita tetap masuk kerja, tetapi setelah pandemi apabila memungkinkan memang ini harus istirahat gitu. Dan tentu pada awal-awal pelayanan pasien elektif itu berkurang ya, yang operasi-operasi elektif, karena pada awal-awal itu memang masih bingung. Nah, kemudian tim juga di Opjin melihat rekomendasi yang dikeluarkan baik oleh organisasi profesi, POGI, Kemenkes, dan rumah sakit sendiri. Jadi rumah sakit sendiri juga menyusun buku panduan yang menjadi panduan kami di rumah sakit. Nah, untuk pemakaian APD itu rata-rata memang kita memakai lebih tinggi. Jadi nanti kalau kita bisa lihat nanti di gambar, misalnya poliklinik awalnya adalah APD level 1. Tapi dari awal ternyata kami sedikit lebih tinggi ya, jadi minimal APD level 2 dipakai. Jadi kemudian mengutamakan APD pada area wajah, yaitu masker N95 yang kita lapis biasanya dengan masker kain atau masker bedah.
ini sih sebetulnya tujuannya bukan meningkatkan ini filternya, tetapi juga karena kita tahu masker N95 pada saat itu dan terutama pada saat itu sangat mahal, jadi kami untuk berhemat itu supaya tidak langsung yang masker N95-nya yang kotor, sehingga kita lapis lagi dengan masker lain yang lebih murah atau lebih mudah didapat. Kemudian kita juga memakai goggles dan face shield. Jadi area wajah ini kita sangat utamakan. Nah, mungkin untuk sampai September ini kira-kira kasus kasus dengan swab positif ya ini memang makin tinggi. Ya. Jadi dan ini adalah pasien yang suspek yang hijau dan yang menunggu hasil swab. Jadi kalau kita lihat dari waktu ke waktu memang dengan bertambahnya screening dengan PCR tentu kita mendapatkan pasien yang terkonfirmasi lebih banyak. Dari pasien-pasien yang ditangani Opjin itu angka kematiannya kurang lebih 1%, yaitu 100% pada pasien kritis, yaitu waktu itu ada pasien dengan preeklamsi dan dengan komplikasi. Nah, ini kasus-kasus. Nah, kalau kita lihat, memang masih tinggi yang ditangani adalah kasus seksius cesaria. Jadi, mungkin ini berawal dari di awal kita memang belum siap untuk melakukan partus per vaginam, lebih cenderung untuk seksius cesaria karena kita akan lebih persiapannya akan lebih baik. Tetapi belakangan memang banyak juga sudah mulai ada partus spontan dan kami mungkin juga sudah mulai menyiapkan suatu tempat bersalin yang paripurna. Jadi maksudnya yang lengkap seperti kamar operasi yang bertekanan negatif dan lengkap, ada ruang donning, doffing, jadi ruang memakai pakaian dan ruang membuka pakaian dan termasuk showernya. Nah, kalau kamar operasi memang dari awal sudah setting demikian. Kalau untuk bersalin memang ada ruang tekanan negatif yang sering kita pakai, tetapi tentu ruang doffingnya itu belum sempurna dan ini lagi disiapkan. Baik, jadi ini adalah contoh dari paparan dari operator. Kita lihat bahwa kita berusaha untuk membagi. Jadi seandainya ini tidak tampak rata, mungkin karena beberapa faktor. Jadi misalnya ada pada saat jaga yang tidak bisa kita bagi ke yang lain. Dan kemudian pada saat yang hari kerja, operator yang lain tetap melakukan kegiatan hari-hari, di mana kita tahu bahwa di Fatmawati atau di tempat saya bekerja ini tetap melayani pasien COVID dan non-COVID. Sehingga pada saat kita ingin membagi paparan, mungkin saja teman sejawat kita sedang ada operasi yang dijadwalkan yang lain. Tetapi sudah berusaha untuk dibagi sedemikian rupa. Nah, untuk tim yang menangani COVID, maksudnya adalah yang sampai dengan tindakan operasi, ini tetap ada yang usianya di atas 45 tahun, sebanyak 3 orang. Ya, jadi rumah sakit sudah membuat SOP alur penanganan pasien, terutama untuk kasus emergensi. Kalau kita lihat ini sangat membantu. Jadi rumah sakit dalam hal ini manajemen dan teman-teman semua sangat kompak dalam membuat suatu alur-alur. Jadi nanti rumah sakit dibagi yang menjadi tiga zona. Jadi nah, kalau kita lihat ini adalah apabila pasien akan datang ke rumah sakit dengan pasien suspek COVID atau COVID terkonfirmasi. Jadi ini adalah buku yang diterbitkan oleh rumah sakit ya, khusus untuk pemakaian atau alur-alur yang dibutuhkan oleh rumah sakit. Ini ada 100 halaman lebih ya. Jadi biasanya pasien menunggu di luar, kemudian nanti ada namanya poli ISPA, sekarang pelayanan ISPA.
Nah, ini adalah alur-alur yang disiapkan, yaitu mulai dari alur pasien baru dari rumah sakit luar, kemudian yang datang ke UGD, kemudian juga untuk kasus Objin yang datang ke UGD. Jadi mungkin sampai saat ini kami masih memakai untuk kasus yang betul-betul emergency rapid test. Jadi tidak bisa menunggu hasil PCR. Nah, ini tentu menjadi kontroversi ya saat ini karena ternyata kalau modalnya rapid test ternyata belakangan hasil swabnya positif, hasil swabnya negatif, itu menjadi masalah juga ternyata pada saat klaim ya, saya dengar begitu. Jadi tetapi akan sangat sulit, ini belum ada solusinya untuk kami di Objin karena kadang-kadang di Objin ini kita lihat tadi kasusnya lebih banyak kasus-kasus tanpa gejala sehingga kita akan sulit untuk menentukan apakah pasien tersebut kita masukkan ke COVID atau tidak. Nah, ini adalah alur-alur di IGD lantai 1, di mana ini nanti disesuaikan APD-nya, misalnya di mana ruangan yang harus level 3 gitu. Jadi ada di dalam buku. Ada alur juga untuk IGD lantai 2 yang di awalnya adalah tempat perawatan bangsal COVID. Kemudian ini adalah kamar operasi COVID, di mana kamar operasi COVID ini gedungnya berbeda dengan gedung kamar operasi Sito yang sekarang maupun kamar operasi elektif. Jadi dibuat di lokasi kamar operasi Sito yang lama. Di sini pun ditetapkan bagaimana mengenai APD yang harus digunakan. Ini adalah gedung gedung anggrek di mana juga ditetapkan level-level APD yang harus dipakai. Nah, yang paling penting adalah di setiap tempat tempat pelepasan APD itu selalu terpajang cara-cara melepaskan APD. Kalau di di Fatmawati itu di bukunya itu memang ada APD sampai level 5. Jadi kalau level 1 ini seperti kita tahu bersama, ini untuk zona-zona yang hijau mungkin ya. Nah, kalau selama ini tertinggi kita kenal APD level 3. Tapi kalau di Fatmawati untuk kamar operasi COVID dipakai adalah APD level 5 karena selain hazmat seperti ini tentu kita akan menggunakan jas operasi steril yang disposable. Nah, itu sudah masuk kategori APD level 5. Sedangkan untuk kamar operasi yang bukan COVID itu dipakai tidak dipakai hazmat, tetapi dipakai gaun operasi yang steril ditambah dengan tutup kepala yang mencapai dada. Jadi seperti bentuknya seperti jilbab yang kecil. Jadi mungkin istilah-istilah di buku itu memang sedikit berbeda. Jadi mengingat lokasi penanganan pasiennya. Ya, jadi memang kita menangani pasien memang dari hulu ke hilir. Dan sekarang kondisinya adalah medis ini adalah benteng terakhir. Jadi sebetulnya kita berharap sebagai tenaga medis yang benteng terdepan atau garda terbesar adalah masyarakat, di mana ya kita tahu ini COVID merupakan musuh kita bersama. Ya, ini adalah 5 safety ya, yang kita pegang untuk keselamatan bersama patient, employee, facility, environment, dan finansial juga. Nah, kita lihat bahwa dalam 7 bulan era pandemi ini, yang awalnya kita bisa dengan kebiasaan-kebiasaan kita berkumpul, kemudian bersama-sama selalu. Nah, kemudian kita di era baru ini harus terjadi perubahan perilaku. Ini sebetulnya biasanya kita berpencar-pencar, tapi ini karena kebetulan waktu itu kita mau swab bersama, mau swab
Jadi kita sempatkan berfoto karena APD-nya berwarna-warni. Sebetulnya ini adalah untuk meningkatkan semangat saja. Jadi intinya kita harus happy dalam bekerja. Jadi ini kita melakukan screening untuk diri sendiri juga. Jadi budaya baru harus ditingkatkan. Sekarang tentu sebagai dokter yang bekerja di bidang yang menangani operasi dan yang menangani operasi kebidanan ini atau obgyn. Nah, operasi pun dalam sehari bisa berganti dari area COVID ke non-COVID. Ya tentunya kita harus sangat hati-hati. Jadi biasanya kami ke poliklinik itu memakai APD yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi memakai gaun, kemudian memakai masker. Ini kalau dilihat maskernya sebetulnya ada dua lapis gitu, N95 dan masker bedah. Kemudian penutup kepala, kemudian juga biasanya saya membawa untuk kotak penyimpanan masker juga. Kemudian alat sholat pribadi, perlengkapan mandi, ini kalau mau datang ke rumah sakit harus ada atau disiapkan di rumah sakit. Juga tas untuk menyimpan baju, hand wrap saku, dan semuanya diusahakan membawa makanan, minuman, dan alat makan sendiri. Nah, kemudian saat datang ke rumah sakit, jadi protokol kesehatannya tetap dijalankan, selalu dicek, ya, cuci tangan, kemudian dulu awal-awal masih absen fingerprint, sekarang sudah absen dengan HP, jadi kita harus cuci tangan setelahnya, kemudian pakaian yang kita pakai dari rumah, itu kita ganti dengan baju kerja. Dan pakaian yang dari rumah tersebut kita simpan dengan bagian dalam menjadi sisi luar. Kemudian dimasukkan ke dalam tas dan yang tertutup. Nah, selama di rumah sakit, itu kita memang sesuaikan pemakaian APD. Yang tadi saya sampaikan kita cenderung sering lebih tinggi memang. Kemudian ikuti semua peraturan yang ada. Kemudian ini biasanya kita bawa semprot-semprotan antiseptik khusus untuk membersihkan meja dan juga udara. Kemudian kita lakukan sering cuci tangan, ini yang kami lakukan selama ini dari tim 10. Kemudian kita mencoba untuk mengatur jarak yang berjauhan. Kemudian mencoba membuka pintu atau jendela sebisa mungkin dan sekarang sudah dipasang exhaust fan. Kemudian hindari makan bersama dan hindari menerima tamu dari luar. Ini kita sangat selektif. Seandainya kami harus makan karena sudah jamnya atau sudah lapar, itu biasanya kita mencari tempat di pojok-pojok sendiri. Dan masker biasanya kita simpan di tempatnya, jadi tidak boleh masker di leher, begitu. Dan membawa tempat minum sendiri. Kemudian untuk pulang kerja kita juga kembali biasanya membersihkan area kerja, kemudian pakaian yang kita pakai tadi, yang pakaian scrub atau dinas itu kita masukkan dengan lipat terbalik, jadi bagian yang tadi bagian dalam menjadi luar. Kemudian kalau ada yang bisa di laundry di rumah sakit, kita laundry di rumah sakit. Kemudian kita mandi, biasanya shower dengan sabun. Kemudian kita ganti menjadi memakai baju yang tadi dari rumah. Kemudian tetap memakai masker. Beberapa teman mungkin masih ada yang memakai moda transport umum, berusaha menjaga jarak. Kemudian sampai di rumah seperti kita tahu, yang lain juga mungkin melakukan cuci tangan, lepaskan sepatu di luar, mandi lagi, dan kita pisahkan baju dengan pakaian yang dipakai di rumah pada saat pencucian. Jadi ini adalah hal-hal yang kami lakukan selama ini. Nah, kita tahu sekarang sudah di awal-awal kita meraba-raba, tapi ternyata sudah keluar ini baru standar perlindungan dokter. Nah, ini sangat baik, kita lihat nanti memang di situ disampaikan bahwa kalau resiko rendah, mungkin dokternya yang tugas di bagian perkantoran gitu agak
resiko resiko tidak terkena COVID. Tetapi kenyataannya mungkin tidak selalu sesuai teori ini. Maaf, waktu Jadi, kurang 4 menit, dokter. Ya, Dok. Waktu kurang 4 menit. Oke, baik. Ya, jadi kasus meningkat, tentu tenaga medis makin meningkat. Ya, jadi ini adalah asumsi-asumsi antara lain mungkin kita harus berubah dalam tempat kerja kita juga harus diatur lagi. Nah, ini adalah persiapan. Jadi kita biasanya kita meningkatkan imunitas, tidur yang cukup kalau bisa, ya, olahraga, dan kondisi mental, berpikir positif, ikhlas, ya, dan mentaati protokol kesehatan, dan melakukan screening. Jadi saya juga melakukan screening untuk pemeriksaan swab PCR. Untuk operasi sekarang, operasi elektif kita memakai swab PCR. Jadi tentu lebih aman untuk tim. Nah, kita juga mencari jurnal-jurnal tentang bagaimana dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Nah, dalam sehari-hari kita bekerja sama juga dengan bagian lain, ya, termasuk di sini adalah petugas OKA COVID, perawat ruang isolasi, high care, ICU, di mana ini harus berjalan dengan baik. Nah, ini adalah yang paling penting. Proses donning ini, atau donning adalah pemakaian APD, ini harus hati-hati, karena di ruang ini biasanya banyak orang, nanti saya lihatkan foto-foto, di mana kita harus hati-hati terutama masker. Jangan lepas masker sebelum akan mengganti masker yang baru, yang akan kita pakai masuk ke OKA. Juga untuk doffing, ini ikuti alurnya betul-betul sampai akhirnya kita shower. Kita nggak boleh keluar dari area kamar operasi sebelum kita shower. Ini adalah contoh-contoh memang kita memakai APD di ruang doffing, kita dibantu oleh tim, sangat membantu sehingga sangat terkontrol gitu pemakaian APD ini, tetapi ingat bahwa jangan melepas masker sebelum akan mengganti masker yang baru. Ini adalah proses. Kemudian ini adalah jalan menuju ke kamar operasi. Kita akan melewati 2 anteroom. Ini tim yang akan masuk kamar operasi. Kalau ini adalah ini APD level 5 yang di OKA. Sorry, level 4. Tanpa hazmat, tapi sebenarnya tertutup semua. Ya, ini adalah masker surgical, masker yang sangat direkomendasikan. Baik, ini walaupun di ruang ganti, tetap masker dijaga. Ini adalah proses pengantaran pasien ke ruang perawatan atau ke ruang OKA melalui lift. Oke. Jadi kita lihat memang tidak sama lagi dengan yang dahulu, kebiasaan-kebiasaan. Ini adalah semprot untuk udara, jadi segala macam cara dipakai. Kemudian ini adalah ruang anteroom yang sekeliling kamar operasi bertekanan negatif sehingga kita melepaskan APD itu aman. Kenapa APD tidak dipakai? APD hazmat tidak kami pakai di ruang operasi sito atau elektif yang tidak memiliki anteroom yang bertekanan negatif, tentu berkaitan dengan bahayanya dalam melepas APD yang kemungkinan kumannya akan tetap tinggal di kita. Nah, ini adalah situasi operasinya, dan yang sangat membantu saya adalah saya akan sampaikan bahwa area wajah ini. Nah, anti-fog ini sangat penting karena biasanya setelah sejam itu karena kita berkeringat itu biasanya akan timbul embun gitu di kacamata atau goggle. Nah, itu setelah kita menemukan cara-cara tersendiri ini sangat membantu kita dan kita menjadi tidak deg-degan lagi masuk ke kamar operasi itu. Karena kita Waktu kurang 2 menit, dokter. Ya, baik. Nah, tips dan trik mungkin, karena saya biasanya akan terburu-buru ke OKA COVID itu. Nah, itu saya alami sendiri. Kalau terburu-buru, itu kemudian waktu masuk kamar operasi, keringat itu akan berlanjut. Apalagi kamar operasinya tidak sejuk seperti biasanya. Jadi, rasanya pengap gitu. Jadi, dengan APD yang demikian banyak. Nah, jadi, biasanya saya
triknya saya akan nyampe duluan, tetapi tidak berkumpul dengan yang lain. Jadi sampai duluan untuk tenang-tenang dulu supaya tidak berkeringat berlanjut. Nah, pakai dulu APD yang lain. Yang terakhir adalah bagian wajah atau mata. Artinya tetap dengan masker yang sebelumnya, tetapi supaya ini tidak cepat berembun begitu. Dan yang paling penting adalah kita berdoa. Baik, jadi intinya adalah selalu bersyukur ya, walaupun kondisi memang belum membaik, berdoa untuk diri sendiri, keluarga, tim kerja kita, dan pasien dan seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin demikian Dr. Triseno dan teman-teman semua, terima kasih. Mungkin nanti kita akan bisa share waktu diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Nessa. Jadi teman-teman untuk bersabar, silahkan menulis atau mungkin menyiapkan pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan kepada beliau, dan mungkin bisa kita belajar banyak dari apa yang sudah dilakukan beliau selama ini, baik itu dari awal COVID sampai saat ini, karena memang pada saat awal itu memang SOP memang belum begitu banyak, tapi alhamdulillah sampai hari ini kita sudah dipersiapkan dengan SOP yang baru, meskipun itu pun masih bisa berganti karena dengan perkembangan yang selama ini ada. Yang kedua itu adalah pembicara kedua adalah Dr. Rina yang sebelumnya akan kami bacakan kurikulum vitae-nya, yaitu Dr. Rina Rinawati Rosiswatmo, spesialis anak konsultan. Beliau bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Ada beberapa pendidikan yang beliau lakukan, baik itu di luar maupun di dalam negeri. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Perinasia tahun 2012. Silakan Dr. Rina, kami persilahkan waktunya. Waktunya 30 menit. Ya, baik. Terima kasih Dr. Triseno. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Pertama mungkin selamat kepada Perinasia yang sudah begitu intens ya memberikan materi-materi yang terus update. Semoga ini dapat terus dilakukan walaupun kita terhambat dengan kondisi COVID ini. Nah, tadi mungkin Dr. Nessa ya sudah menceritakan panjang lebar. Terima kasih Dokter sudah mengurangi pekerjaan saya, jadi beberapa slide saya bisa skip karena sudah disampaikan gitu ya. Nah, saya mencoba membuat mungkin lebih singkat, lebih sederhana mengenai beberapa pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh para teman-teman sejawat, bidan, ya, juga perawat. Kadang-kadang juga ada misinterpretasi yang saya pikir kalau kata orang-orang di Jakarta itu sedikit-sedikit lebay gitu ya kan, ini apa-apaan ini kayak begini gitu ya, saking ketakutan nggak jelas. Ya. Nah baik, ini sebagai pendahuluan kita masih ya saya kira sampai saat ini orang masih bingung gitu ya mengenai SARS-CoV-2 ini. Ada yang bilang gini lah, ada yang bilang itu terus berganti. Tidak heran karena tidak ada seorang pun yang expert ya kan. Pengalamannya kan baru gitu ya. Baru mungkin kalau boleh dibilang apa di Wuhan yang paling duluan gitu ya. Mereka juga masih terus mencari-cari. Nah, sekarang sesuai dengan bidang saya. Sering kali orang nanya, emang anak-anak itu bisa kena ya dokter ya? Saya bilang yuk kita lihat deh yuk gitu. Kasus anak itu ada loh gitu ya. Tuh
27.000 sekian gitu ya. Nah, 9,9% dari populasi secara umum. Bagaimana dengan case fatality rate anak di Indonesia? Oh, sebelah paling tinggi ya. Paling tinggi loh gitu. Persentase kematian anak di Indonesia juga tinggi. Ini COVID ya, bukan yang biasa aja udah tinggi. Kan? Penularannya sampai saat ini orang masih bilang lewat droplet katanya kan. Terus bisa nggak ada tindakan-tindakan? Ya tadi mungkin Dr. Nesa sudah juga katakan kalau partus normal kan ibunya teriak-teriak gitu ya kan, lama lagi. Kalau anak kecil bisa, karena kalau dia teriak-teriak nangis ketakutan lihat dokternya mau divaksin, wah nangis dah ya kan. Nah jadi kita harus pakai masker, maskernya kayak apa nih ya, nanti jaga jarak, sejarak apa, terus bisa nggak melalui permukaan benda-benda, bisa ya kan. Maka dari itu biasanya tuh abis terima makan di ojek ya kan, atau food biasanya gitu tuh dicuci ya gitu loh. Nah kalau enggak nanti katanya bisa nular tuh lewat situ. Vaksin belum ada ya. Coming soon gitu ya kan. Nah terus ada juga yang menakutkan ya, virusnya sudah mutasi loh, walailah gitu kan. Terus sampai kapan ya, selalu berharap tahun 2021 ya kita akan kongres lagi, akan pelatihan lagi, insya Allah gitu ya kan. Nah, jadi ini kalau ada tabel-tabel bar ini batang ya, kita lihat tuh ada tuh. Jadi kalau buat yang nanya, yang positif ada, ya memang kecil sih kalau dibandingkan dengan dewasa, tapi ada. Yang meninggal berat ada, gitu. Ada. Nah ini nggak usah ya, tadi sudah panjang lebar Dr. Nisa saya kira. Ini sebentar, ini kok ngeganggu saya nih. Apa namanya, jadi chatting ini nutupin slide saya. Nah, apakah bayi yang lahir, apakah bayi yang lahir dari ibu COVID, ibunya COVID, bayinya terinfeksi apa enggak ya? Jadi ibu COVID, bayinya gimana? Mari kita lihat buktinya tuh, ada yang bilang iya, kebanyakan bilang tidak. Nah mari kita lihat, transmisinya itu kita semua sepakat ya, dari manusia ke manusia melalui sekret tadi droplet. Ada air liur juga bisa, barang-barang yang dipegang, dan katanya ditemukan virus pada feses pasien yang menderita COVID. Apakah bayi yang lahir ya tadi, kita masih sambung dari ibu yang COVID, mohon maaf ini ada sedikit gangguan, pasti akan terinfeksi COVID enggak gitu ya. Nah ini ada satu penelitian ya, dari ini beberapa bayi ya, dari ibu-ibu yang terinfeksi. Dia coba mengambil cairan amnion, darah umbilical, swab tenggorok, itu semua, dan cairan ASI semua negatif. Jadi dari penelitian di Cina ini dapat dikatakan nggak ada, dia bilang. Nggak ada. Tapi apakah betul? Waduh. Kembali lagi, pertanyaannya adalah kalau ibu COVID, bayinya itu bisa kena nggak ya gitu? Kita percaya tadi transmisinya droplet, bisa juga aerosol, ya kan, di feses ada. Di Cina ya kan ada 9 gitu, ibu-ibu yang positif diperiksa di cairan amnion, di ASI, nggak ada gitu ya di plasenta. Tapi ini ada satu laporan dari Texas, dia bilang bahwa dia ketemu di histopatologis plasentanya. Jadi itu partikel-partikel virus kata.
Kemudian uji swabnya juga positif. Jadi ibunya kalau positif kan bayinya diambil tuh swabnya 24 jam, 48 jam positif. Terus partikel virus di plasentanya ada. Jadi ini menggugurkan nggak tadi? Ya, jadi inilah yang disebut masih kontroversi ya. Sementara ini kita memang tidak boleh menganggap pasti tidak ada. Tapi juga mengatakan ada juga cuma 1 atau 2 gitu ya. Banyakan yang enggak. Jadi waspada sajalah. Gitu. Nah, sekarang boleh nggak nih? Dok, saya pengen IMD, dok. Ibunya positif. Tapi ibunya baik-baik aja. Jadi dikatakan di sini ya, memang WHO itu mengatakan bahwa jangan putuskan IMD, jangan nanti juga ASI seperti itu. Nah, akhirnya kita buatlah keputusan ya bersama di sini, IDAI juga ini harus diputuskan bersama dengan orang tua dan kebijakan rumah sakit, kemampuan rumah sakit. Memang IMD bisa walaupun ibunya positif gitu ya kan. Swab positif ya kan, tapi ibunya OTG, anteng-anteng aja gitu. Pingin dia. Jadi tadi keputusan bersama ya sebutkan untung ruginya ya kan. Tapi yang paling penting cegah ya penularan melalui tadi apa droplet ataupun juga melalui aerosol mungkin ya, tapi aerosol mungkin enggak sih ibu, kalau aerosol pasti enggak dikasih lah ya kan. Jadi ibunya baik-baik aja, tapi ibunya pakai APD. APD-nya apa gitu ya? Masker bedah di sini dan diawasi. Sanggup enggak? Temenin terus gitu ya. Nah, terus ibunya udah nih IMD misalnya. Enggak bisa Bu, jangan. Kebanyakan sih enggak berani ya. Jujur aja nih di tempat saya juga terlalu riskan. Enggak. Banyak ibu-ibu yang paham. Nah, tapi bagaimana dengan menyusui? Nah, ini banyak yang lebay. Enggak boleh. Enggak boleh. Nah, nanti kita lihat bagaimana sebenarnya ya keamanannya positif, tapi kalau dia bergejala, itu kan pasti dikasih antivirus, hidrokloroquine, ini belum ada laporan keamanan. Tapi kan kalau ibunya OTG kan nggak dikasih apa-apa. Kalau mompa ASI udah pasti sendiri, nggak boleh sharing ya. Di sini dikatakan ya bahwa di dalam ASI seorang ibu yang positif itu mengandung imunoglobulin G dan A. Itu kan bagus buat si bayinya. Dan dipasteurisasi nggak hilang. Berbulan-bulan dia bertahan coba. Di freeze nggak hilang katanya. Waduh, saya bilang hebat ya nih. Yang hebat kan yang Allah yang Maha Kuasa gitu ya. Jadi bagus sebenarnya ya. Melindungi bayi. Gitu. Bahkan yang terakhir saya dapatkan iseng-iseng gitu ya, tapi saya belum lihat jurnalnya ini, baru sepintas saja. Itu dikatakan bahwa bayi itu sebenarnya sudah mendapat antibodi di dalam kandungan, sejak di dalam kandungan. Makanya bayi-bayi yang lahir dari ibu yang positif itu bagus-bagus aja gitu. Nah ini boleh nggak ibunya itu menyusui? Nah tadi kan, nah ini mungkin kita perbesar ya sedikit. Nah dia, ibunya boleh nggak menyusui? Di sini kalau kita lihat ya, kalau ibunya positif diduga terinfeksi, iya nggak? Kalau tidak, ya pastilah seperti biasa. Jangan halangi dia untuk menyusui, dukung dia. Tapi kalau iya positif, tapi kita lihat ibunya itu fit nggak untuk menyusui? Kalau iya, pakaiin masker, susuin, boleh. Nyusu langsung, boleh. Temenin ya, temenin gitu. Nah kalau nggak cukup
ibunya nggak terlalu sehat gitu ya, suruh merah ASI, kasihin gitu. Nanti kalau udah fit lagi, nyusu lagi. Ya. Jadi ini ibunya positif loh ya, positif. Nah, jadi sama ya tadi pakai masker karena nularnya bukan lewat ASI tapi lewat droplet. Nah, terus kalau nggak ada juga ya, nggak cukup fit, dia positif, nggak cukup fit, lemas, ya kan? Nggak bisa memerah ASI, nggak keluar. Ada nggak ASI dari di sini donor bank ASI? Tapi kalau saya pribadi, saya tidak setuju dengan bank ASI di Indonesia. Karena pasti ada satu negara Muslim yang mempraktekkan bank ASI, yaitu Turki. Itu juga saya dengar setengah tahun yang terakhir sebelum adanya COVID, itu sudah huru-hara, ya kan, ribut besar dengan MUI-nya gitu. Jadi dan saya pribadi pun saya setuju. Ini bukan bank ASI. Tahukah teman-teman sekalian, Bapak Ibu, apa itu bank ASI? Berarti dia nerima semua dari donor, ya kan? Itu memang harusnya itu harus dicek ya, dicek bebas virus, bebas segala macam, ya kan? Kemudian ditandain ini laki-laki, ini perempuan, umur berapa, it's okay. Terus itu artinya kalau nanti siapapun juga yang butuh bisa minta ke situ. Ini Indonesia loh, benar. Nah, alih-alih seperti itu, saya lebih suka menggunakan istilah breast milk storage, penyimpanan ASI donor di rumah sakit tempat kita bekerja. Kita jaminkan bayi-bayi, terutama yang prematur gitu ya, atau juga yang cukup bulan kalau memang ibunya masih lemes dan sebagainya, nggak ada, dan kita kepingin tidak dipuasakan segera, itu kita gunakan dulu ASI donor yang sudah kita proses sedemikian rupa, baru kita kasih. Nah, kemudian ini kalau dari donor tadi juga nggak ada, ya udah di sini boleh nggak nyusuin ke ibu yang lain gitu loh. Diizinkan nggak gitu? Wah, nggak mau. Kalau enggak ya udah kasih susu formula, apa boleh buat gitu ya. Nah, jadi dari ini kita lihat betapa sebenarnya kita harus sangat mendukung ASI. Tapi ya juga jangan membabi buta gitu loh kan. Mari kita lihat ada nggak, cukup nggak. Jangan pokoknya ASI, terus ASInya nggak ada, ya kan? Anaknya akhirnya hipoglikemi, mati itu, kejang dan sebagainya, nggak tahu juga. Gitu. Ya, nggak boleh gitu. Kalau menurut saya ya, kita harus duduk pada persoalan yang sebenar-benarnya. Gitu, ya kan? Bayi itu masalahnya nggak boleh dipuasakan. Malah dikatakan bahwa di dalam kandungan, sejak bayi itu 24 minggu, gitu. Malah ada yang bilang 20, itu fungsi menelan, ya, bayi itu menelan air ketuban, masuk ke dalam ususnya, sehingga di situ terjadi peristaltik usus, terjadi hormon bekerja. Terus kenapa diberhentiin? Kenapa diberhentikan? Nah, jadi sekarang itu tentang ASI ya. Terus bagaimana perawatan bayi yang baru lahir itu dengan ibu yang COVID? Ibu COVID atau ibu belum jelas gitu ya. Atau malah ibu udah terkonfirmasi nih. Nah, ini yang dulu nih. Kalau bayinya sehat, pisahin. Pisah. Gitu. Kalau sakit udah jelas di NICU, tapi NICU-nya juga sendiri, pokoknya pisah gitu ya kan. Rawat gabung enggak lah gitu ya kan. Nah, nggak bisa. Nah, terus ini saya pindah dulu ke sini ya. Ini ada yang terbaru. Ya kan? Rekomendasi AAP. Dia bilang, no, rawat gabung. Tapi jaga jarak ya, ibu sama bayinya kasih 2 meter gitu. Pakaiin inkubator tertutup gitu. Supaya bayinya kalau teriak-teriak, atau bukan soal teriak-teriak, takutnya nanti ibunya droplet ataupun apa ya ke si bayinya gitu. Ini masukin. Ibunya pakai masker ya gitu. APD untuk tenaga kesehatannya jelas ya kan. Kalau ibunya
positif ya kira-kira lah sih ininya harus pakai, kalau saya sih bilang level 3, mungkin tadi Dokter Nesa ada 5 ya. Nah, keluarga pasiennya juga nggak boleh. Keluarga pasien itu yang mendampingi cuma suami, nggak bisa sekarang gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau kita balik lagi ke sini, bayinya harus dimandikan ya secepat mungkin, tapi bukan begitu lahir terus masih adaptasi itu langsung, nggak, tunggulah 1 jam. Kalau dulu kan 6 jam ya, cepat menghilangkan virus yang menempel di permukaan kulit. Hati-hati membuang limbah feses ya. Nah, kalau ibunya HBsAg positif, COVID positif, nah hepatitis B, jangan ditunda ya. Sama aja ini. APD-nya di sini minimal pakai Google nih, kalau kita bilang level 2+. Ya. Pakai tutup kepala, pakai kacamata facial gitu ya, pakai N95. Terus pakai gaun. Mau pakai apron nggak? Terserah, pakai silakan. Gitu. Alas kaki, nggak pakai hazmat, nggak. Nah ini hati-hati, tadi sudah ya dikatakan gimana cara ngelepas dan sebagainya, saya nggak usah ulang. Nah ini kami juga nggak punya tempat untuk misah-misahin kayak begitu. Kasih jarak aja, gitu ya kan? Kasih jarak. Kurungin tuh di dalam inkubator. Nanti ternyata juga ya itulah saya bilang, si bayi itu baik ya gitu loh. Nah dari kalau lahir dari ibunya ya nggak jelek-jelek amat. Tapi kalau saya ditanya, dokter ini ada nggak bayi yang jelek banget? Ada, bayi ada. Tapi itu bukan lahir dari ibu yang positif. Dia ketularan sama bapaknya. Bapaknya bandel, lilingan gitu ya kan. Ketemu sama teman-temannya positif, terus mangku-mangku anaknya. Jadi aja. Kamu pakai masker di rumah ya, merasa aman di rumah. Padahal dialah biang keroknya. Sekarang banyak klaster-klaster di rumah tuh begitu. Jadi di sini tes ya. Gimana sih ngetes buat bayi? Dokter Rina boleh nggak ya? Bayi itu kita rapid? Nggak. Idai juga mengatakan nggak usah gitu. Kalau memang mau diagnosis, PCR aja. PCR-nya kapan? 24 jam, nanti ulang lagi besoknya, gitu ya. Nah, kemudian di sini dikatakan ini dulu nih, jadi kita nih berubah terus, gitu ya. Nah, tapi sekarang beda. Barusan saya ikutan rapat lagi. Dok, kalau bayinya bagus katanya, 24 jam udah negatif, nggak usah nunggu lah 48, pulangin aja. Pulangin dok, ini bikin repot nih katanya. Pulang boleh, sebelum 48 jam boleh, maksudnya nggak usah diulang gitu ya kan. Mungkin juga, ini di Amerika nih CDC, kenapa? Amerika juga kehabisan duit katanya. Saya bilang, kalau Amerika kehabisan duit, emang Indonesia kebanyakan duit? Sama juga. Berapa banyak uang yang habis. Jadi mereka pulangkan, tetapi nanti dipantau selama 14 hari. Gitu. Jadi banyak ya, seperti kayak begitu itu yang sekarang, ini untuk bayi nih, saya nggak cerita untuk orang dewasa, saya nggak tahu kalau orang dewasa. Jadi berubah terus gitu ya. Nah sekarang, kapan nih boleh? Nah ini juga lebay nih, jadi bayi itu ditahan gitu berminggu-minggu, berhari gara-gara ibunya positif aja terus. Ini ada seorang ibu yang sampai 20 hari, sampai berapa katanya 8 kali di swab positif, sampai stres ibunya. Nah, itu juga harus waspada ya, menginterpretasi positif PCR itu apa gitu ya kan. Ada teman-teman yang bilang itu kalau positif dokter ya kan, positif terus ibunya segar-segar, jangan-jangan coba tanyain CT-nya tuh berapa, jangan-jangan PCR itu dia yang virus mati, virus hidup aja ketangkep ya dia bilang positif, padahal dia sudah tidak virulen. Itu sebabnya ya mengapa tadi ibu yang positif, bayinya negatif, semuanya pada segar bugar, pulang aja, mungkin itu ya dasarnya.
Ini enggak, ditahan terus sampai ibunya negatif. Jadi di sini bisa dilihat, kalau bayi dicurigai atau hasilnya belum ada, bayinya segar pulang aja, pulang sana. Nanti tunggu aja 14 hari, tapi dipantau terus, Bu, bayinya bagus gitu ya. Bagus. Kalau nggak bagus cepetan bawa gitu ya. Insya Allah baik sih gitu. Kalau bayinya negatif, ya jelas pulang lah gitu ya kan. Ini dirawat sama pengasuh yang tidak terinfeksi. Ini di Jakarta. Saya nggak punya, saya itu katanya gini, mereka adalah keluarga pengungsi, yang dari Jawa Tengah, kan biasa banyak tuh dari Jakarta, dari mana-mana ada. Boro-boro ada pengasuh, penghasilan juga pas-pasan, ya kan? Nah, orang tua nggak ada di kampung, kita cuma tinggal berdua. Mau bawa, boleh nggak? Kalau nggak, itunya pisau udah ditaruh di atas meja. Ya kan, ibaratnya kamu ngasih saya tusuk kamu, ya kan. Nah mereka takutan, nanya waktu itu dari dinas kesehatan, Dok gimana ya Dok? Saya bilang pulang aja. Ibunya kan sehat tuh, ya kan tapi dia katanya rapidnya positif belum tentu. Saya bilang kan, kalau tentu gimana? Memang penularan lewat mana, ya kan? Daripada kamu ditusuk, ya kan pakai aja masker. Dulu belum ada nih dari AAP atau itu. Saya bilang udahlah, pakai aja masker. Kita pakai hati aja. Benar, sekarang keluar dari CDC kan? Nah, seperti itu. Emang di Amerika nggak ada yang begitu. Banyak yang berangasan kayak begitu gitu ya kan? Tapi akhirnya mereka melihat ya dari sisi keuangan, keamanan gitu ya. Itu ternyata masih bisa diterima. Seperti itu. Yang penting adalah tadi ya menghindarkan penularan. Gitu. Kenapa sekarang penularan terjadi? Tadi Dr. Nesa sudah bilang, bandel, ya kan? Merasa udah aman. Kalau di saya nih, kalau lagi kerja di NICU, semuanya pakai N95, semua pakai ini, rapi. Begitu keluar di lorong, udah cekikikan sama temennya, buka maskernya karena sesek kali ya. Nggak taunya temennya itu OTG. Kenal sudah. Makan. Cekikikan juga, udah lama kan nggak ketemu cekikikan bertiga, deket-deketan, ngambil-ngambil. Kan merasa bertiga kan pada sehat, kena lagi kayak gitu. Jadi yang kalau ibunya positif, segar buger gitu ya, cuci tangan bener, pakai maskernya bener, ya kan pas dia sesek mau dibuka taruh di inkubator, enggak tuh, ya kan? Nah jadi itu mungkin yang ingin saya bagikan. Saya kira ini terakhir Dr. Triseno, nanti kita sama-sama untuk menampung pertanyaan. Mudah-mudahan sih sudah jelas. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Rina. Penyampaiannya yang cukup jelas dan mungkin sudah ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya sampaikan. Ada satu pertanyaan untuk Dr. Nesa, ya, izin bertanya, saat ini apa boleh dikata tenaga kesehatan udah sangat patuh dengan protokol kesehatan? Pasien udah di screening sebelumnya, bahkan ada di rumah sakit yang menganjurkan PCR swab, namun masih kita dapatkan tenaga kesehatan yang terkena COVID. Padahal boleh dikatakan ruangan udah di UV. Jadi kira-kira apa yang tidak ada solusi lain yang harus dipertimbangkan cara dan penyebab penularan COVID yang masih terjadi di antara tenaga kesehatan. Silakan Dr. Nesa. Ya baik, jadi ini intinya walaupun sudah mengikuti protokol kesehatan ya Dok ya. Ya. Tapi tetap bisa tertular, terinfeksi gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat memang sebagai tenaga kesehatan kita itu kan ada yang kita memang lagi bekerja, tapi juga ada fungsi sosial kita di mana kita masih berada di lingkungan. Ya. Yang kita berhubungan dengan mungkin orang-orang sekitar atau saudara gitu. Jadi kadang-kadang bisa saja di rumah sakit dia sangat taat dengan protokol. Jadi misalnya tadi yang sudah kita jelaskan tadi, tetapi di rumah lupa juga bahwa misalnya ada asisten rumah tangga yang mungkin juga kita nggak tahu
bisa keluar masuk, ada anak mungkin, mungkin kalau seumur saya, anak saya juga sudah mungkin ada yang bekerja, kemudian ada suami mungkin kalau yang perempuan, atau ada istri yang juga bekerja. Jadi bisa saja penularan itu bisa terjadi di mana saja. Yang penting memang selalu yang pertama kita menapis dulu di tempat kerja, kita sudah mengikuti. Tadi Dokter Ina sudah menyinggung juga bahwa yang sering itu pada saat kerja ke pasiennya benar mengikuti protokol. Tapi begitu tidak ketemu pasien, ketemu teman, lupa bahwa teman pun sudah terinfeksi atau OTG gitu. Jadi seringnya begitu, makan bareng atau di ruang ganti. Nah, di ruang ganti itu yang kita kadang-kadang lalai, kita ngobrol di situ, ketemu tanpa masker. Nah, itu bisa. Dan di rumah juga, Dok. Ya. Oke, ada pertanyaan kedua, Dokter. Izin bertanya, untuk pasien skala 1 dengan suspek atau probable COVID-19, untuk observasi apakah harus di ruang tekanan negatif? Silakan Dokter Nesa. Ya, memang idealnya kita dalam observasi itu kan tetap melakukan pemeriksaan begitu ya. Kita memakai juga APD yang baik ya, yang proper. Nah, idealnya begitu. Bahkan ruang perawatan yang dianjurkan, tetapi kalau misalnya tidak tersedia, tentu ada beberapa langkah yang bisa diikuti, seperti misalnya mungkin dengan ventilasi terbuka. Jadi ruangannya jangan yang ber-AC, tertutup AC begitu, tertutup dan AC full. Jadi itu bisa dipakai. Nah, biasanya ruang kala, saya belum tahu kalau di tempat lain, tetapi di tempat kita belum tersedia, misalnya ada ruang kala 1, kemudian ruang persalinan, kemudian ruang kala 4. Jadi selama ini kami masih menjadi satu gitu, Dok. Jadi pasien datang tidak keburu untuk dilakukan tindakan SC, atau kita memang lihat ini persalinan akan mudah dan cepat, kita akan posisikan pasien di ruang tekanan negatif tersebut. Jadi observasi pun di situ, partus di situ, observasi postpartum di situ, kemudian setelah aman, kira-kira 2-3 jam postpartum, baru kita pindahkan ke ward untuk perawatan ibu maternity. Jadi kebetulan ada satu lantai yang dipakai untuk perawatan ibu, baik untuk perawatan sebelum tindakan maupun setelah melahirkan. Nah, itu kalau kita di cohorting, jadi pasiennya diusahakan satu kamar sendiri, sehingga pasien yang belum ada hasil swab aman ya, kalau dia ternyata hasil swabnya tidak positif. Dan kalau yang sudah swab positif sama dengan swab positif. Jadi seperti itu mungkin yang selama ini sudah berjalan gitu, Dok. Terus ini ada pertanyaan mungkin agak menarik. Bagaimana kalau kamar bersalinnya itu ruang terbuka? Jadi kebetulan pasien ini postpartum, observasi 2 jam ya, dengan suspek atau probable dilakukan di ruang tekanan negatif atau harus bagaimana? Nah, kebetulan kamar bersalinnya itu ruang terbuka. Mungkin ada saran, Dokter? Maksudnya terbuka itu tidak ada pintunya gitu, Dok? Mungkin tidak menggunakan AC mungkin ya, ini dari Ibu Apriliana Kristiwa. Iya, maksudnya itu adalah modifikasi di mana supaya sirkulasi udaranya bagus sehingga tidak berkumpul virus-virus akan tidak berkumpul di kita ya, di dalam. Jadi bisa diakali misalnya dengan ruangan itu dibuka jendelanya atau exhaust fan-nya, tetapi tentu dengan memperhatikan, karena ini mau persalinan, ada posisi-posisi pasien yang mungkin kita harus jaga privasi pasien. Jadi mungkin sekeliling dari ruangan itu harus diatur supaya tidak dengan mudah orang mengintip gitu. Jadi boleh saja dengan jendela yang terbuka, tapi tentu dengan menjaga privasi bagaimana diatur untuk lingkungannya. Oke, terima kasih. Dokter Rina, bisa dengar saya? Dokter Rina?
untuk kasus maternal emergency PONEK, apakah diperlukan untuk dilakukan tes PCR lebih dulu, baru lalu dilakukan tindakan? Bagaimana pendapat dokter bila sebuah rumah sakit rujukan PONEK menolak pasien emergensi dengan alasan belum ada hasil swab? Terima kasih. Baik, ya ini memang banyak sekali masalah di lapangan ya seperti ini. Yang jelas kalau kondisi emergensi memang tidak mungkin dilakukan swab dulu. Swab itu paling cepat mungkin bisa 6 jam gitu baru ada hasil yang paling cepat lagi mungkin ada rumah sakit yang bisa 3 jam. Itu pun tidak pakai handphone saya kali. Tidak memungkinkan. Jadi biasanya kita tetap mengutamakan untuk menolong pasien tersebut apabila kondisi emergensi. Kemudian kita lakukan penapisan yang secara singkat dan kita memakai APD dengan level tertinggi. Misalnya gini, pasien datang dengan partus skala 2, tidak punya hasil pemeriksaan swab. Artinya dia belum siap-siap untuk partus misalnya. Kemudian masa kita nggak tolong ya? Jadi biasanya kita akan menolong dengan memakai APD level 3 minimal ya, atau yang tertinggi. Jadi pasien tetap harus kita tolong. Untuk IGD PONEK ya memang kita harus mulai beradaptasi dengan kondisi pandemi. Jadi semua harus siap-siap. Tidak mungkin pasien kita main rujuk-rujuk terus pikirannya, oh ini nggak bisa karena di sini positif swabnya atau tidak ada hasil swab, kita rujuk ke rumah sakit rujukan. Ternyata pasien jadi bermasalah di jalan. Jadi tetap semua rumah sakit apalagi sudah berlabel PONEK itu harus melakukan pertolongan pada pasien. Ya, mungkin bagaimana SOP-nya itu yang kita harus bahas di masing-masing tempat. SOP yang paling tepat untuk tempat tersebut. Itu yang harus dicari bagaimana yang terbaik, bagaimana kesanggupan dari rumah sakit tersebut, dan tentu meningkatkan kemampuan dari rumah sakit. Dari awal pandemi sampai sekarang tentu harusnya sudah ada perubahan dan harusnya setiap rumah sakit itu sudah siap-siap untuk menolong pasien COVID. Bagaimana kalau kita mau menolak orang semuanya, hampir banyak sekali pasien yang terkena COVID ini. Jadi menurut saya tetap harus ditolong dok, dan IGD PONEK tidak boleh menolak pasien. Bagaimana dengan ANC, Dokter Nesa ya? Apakah ada screening pada saat umur, katakanlah kalau menurut POGI itu kan pedomannya kurang dari 7 hari. Apakah di Fatmawati juga dilakukan screening awal, misalnya seperti rapid test, itu berapa minggu? Tidak, kalau untuk pemeriksaan pasien di poliklinik, kita tidak melakukan screening rapid test. Jadi screeningnya adalah pertama, ya mungkin ini memang disinilah banyak katanya terjadi kecolongan ya mungkin untuk OTG. Jadi pasien itu tentu klinisnya dengan mengukur suhu, kemudian mungkin kita akan bertanya di depan itu pada saat dilakukan pemeriksaan tekanan darah dan timbang, ditanyakan apakah ada gejala-gejala yang mengarah ke infeksi saluran pernafasan. Nah, kemudian kita juga siap dengan poliklinik juga sudah dimodifikasi mungkin baiknya dengan membuka jendelanya, memasang filter untuk keamanan kita bersama. Jadi juga ada yang memasang seperti pembatas begitu ya. Apa saja yang penting kita menjaga jarak dengan pasien, dan kita tentu memakai masker yang benar, dengan cara yang benar. Pasien pun sering tidak memakai masker dengan cara yang benar. Itu pun kita biasanya menyarankan atau menghimbau pasien untuk memakai masker yang benar. Jadi ini semua untuk menjaga supaya OTG jangan menulari kita ya kalau bisa. Tapi kalau untuk melakukan rapid test, saya rasa tidak memungkinkan juga. Terima kasih Dokter Nesa. Dokter Rina, apa bisa dengar saya? Ada beberapa pertanyaan. Ya, silakan. Kan ada yang bertanya juga ini kalau nggak salah, bagaimana rapid test yang pada ibu yang akan melahirkan persalinan. Oh iya. Jadi tadi kalau poliklinik, nah ini memang sampai sekarang nih saya berpikir ini masih kendala juga sih, karena rapid test ini
yang mungkin paling bisa kita lakukan untuk kondisi emergency. Tetapi kita tahu bahwa memang angka ternyata dari rapid test positif untuk hasil swab positif pun mungkin hanya sekitar sepertiganya begitu, jadi sekitar 30-an%. Jadi tetapi mengingat pasien-pasien ibu hamil ini yang akan melahirkan pada umumnya OTG juga, jadi kita kadang-kadang apalagi ya yang bisa kita lakukan? Ya dokter. Jadi kita akhirnya memakailah rapid test itu, walaupun tidak sepenuhnya bisa kita pakai. Dan belakangan malah ini jadi masalah kalau hasil rapidnya positif, PCR-nya negatif, nanti akan menjadi masalah di klaim. Itu yang saya di masalah pengklaiman. Itu yang saya dengar. Terima kasih, Dokter Rina. Apa bisa dengar saya? Pemeriksaan pertama swab neonatus ibu dengan COVID positif harus dilakukan pas usia 24 jam. Karena rumah sakit hanya melakukan pemeriksaan pada jam 11 sampai jam 16 untuk pasien-pasien perawatan. Yang kedua, bagaimana dengan imunisasi? Apakah ibu dengan konfirmasi? Memang kita memberikan waktu itu agak longgar ya, 24 jam, nggak harus lahir gitu loh. Okay. Jadi contohnya kalau dia lahir jam berapa gitu loh, kan masih ada waktu ya, 24 lebih dikit bolehlah gitu loh. Dulu dok itu harus diulang 2 kali berturut-turut gitu ya. Kalau 1 kali nggak cukup, tapi sekarang wah jadi repot dan mahal. Sekarang tadi yang seperti saya sudah katakan, bahkan dari AAP bilang nggak usah lah gitu loh. Jadi saya kira kalau memang sangat sulit sekali, nggak usah lah kaku begitu, ya bolehlah, tapi jangan 3 kali 24 jam, jadi repot. Ya 1 kali lah, boleh, nggak usah 24 jam. Ya lebih dikit 25 boleh nggak dok? Boleh kali lah, gitu loh dok. Itu tadi terus dilanjutkan, bagaimana dengan imunisasi bayi dengan ibu COVID-19? Biasanya dok, kami memang agak tadi terlihat kalau ibunya itu positif, ada kayaknya bisa buka nggak ya gitu ya? Oh nggak. Jadi sebenarnya di situ tadi ada di dalam slide-nya, slide nomor berapa gitu. Itu tuh sebenarnya nggak masalah itu. Kalau ibunya positif ya, tadi saya ada di slide berapa ya? Yang mengenai kan yang pertama itu hepatitis B ya. Hepatitis B itu ibunya positif, bayi-bayinya bagus, ya udah biarin aja. Mungkin yang dimaksud begini, Dr. Rina. Mungkin itu imunisasi yang harus dilakukan ya. Ya. Jadi, kan cuma itu dok yang imunisasi hanya kalau toh ini cuma hepatitis B dok. Ya. Hepatitis B itu silahkan. Ya. Kemudian pertanyaan ketiga, saya mau merujuk pasien bayi lahir dengan asphyxia neonatorum dengan ibu terkonfirmasi COVID. Kemudian dicek rapid test atas permintaan rujukan dari rumah sakit dengan hasil IgG-nya reaktif. Kemudian untuk kasus seperti ini, interpretasinya bagaimana dokter? Nah itu dia tuh, kenapa pakai IgG si bayi? Kan IDAI udah tidak merekomend. Itu IgG-nya siapa gitu loh. Ya. Emang bayi, gitu. Jangan si ibu gitu kan. Nah, jadi itulah sebabnya dok, beda kalau IgM gitu ya. Nih kalau IgG itu enggak gitu loh. Jadi memang atas dasar itu pun kita tidak meminta dan tidak merekomendasikan dok IDAI itu untuk merapid gitu loh. Jadi kalau memang untuk kasus seperti yang tadi bayinya bantu napas, entah CPAP, entah apa, pokoknya 2 liter itu aerosol dok. Jangan dirapid dok gitu loh. Sebaiknya ya. Karena rekomendasinya nggak ada gitu loh. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Rina yang berhubungan dengan bayi, kemudian yang harus pulang tanpa gejala tadi kan sudah dijelaskan. Oh iya, iya dok, itu pulang aja gitu. Ya pulang aja ya, itu sudah ada. Ya. Kemudian
Ini ada yang menanyakan dengan kebetulan ada neonatus tanpa gejala dan atau gejala respiratornya dengan swab positif. Bila fasilitas ruangan iso negatifnya terbatas, bisakah menggunakan HEPA filter portable, dokter? Mungkin ada tab standar yang bisa dipakai. Kan artinya, boleh dok, kalau kita lihat sebenarnya di, ya, gimana dok? Ya silakan dokter. Ya, mungkin maksudnya di sana ya, tidak ada fasilitas untuk ruangan negatif. Nggak ada pakai akar. Bahkan namanya HEPA filter itu, tetapi ini harus berhati-hati pada petugasnya dok. Nanti jangan sampai itu menjadi klaster. Jadi untuk yang teman-teman nggak punya tekanan negatif, ya kan, penggunaan APD-nya mesti bagus. Kemudian tadi yang Dr. Nesa katakan, waktu menggunakan, waktu melepaskan, karena ini kita berada dalam situasi yang tidak optimal gitu ya, apa boleh buat gitu. Nah, berharap bahwa bayinya belum tentu positif nih gitu loh. Ini sebenarnya pertanyaan untuk Dokter Rina, ini tadi Dokter Nesa. Ada kasus bayi usia 1 minggu terpapar COVID-19. Bagaimana masa inkubasinya dalam 2 minggu? Bayinya jadi positif bukan ya dok? Sudah pulang? Halo? Ya, halo? Usia bayi 1 minggu terpapar COVID. Bagaimana masa inkubasinya? 1 minggu kena itu loh dok ya. Ya. Masa inkubasinya berarti saat ini dok yang seperti ini sangat besar kemungkinannya ya memang dari rumah dok. Mungkin 3-5 hari kan bisa kena dok dia. Ya. Bukan kebanyakan, bukan dari ini dok, bukan dari yang hampir tidak pernah ada laporan bayi itu, ya yang tadi bayi lahir pos bayinya itu nggak berat dok. Yang berat justru terpapar dari luar, pulang gitu loh dok. Oke, karena waktu jadi juga seminggu sebenarnya cocok. Ya, dilanjutkan aja Dokter Rina untuk menjawab. Karena 5 hari suaranya memang putus-putus ya dok? Iya. Di betul, saya sih bagus sih sekarang. Betul. Putus. Silakan dokter, lanjut aja enggak apa-apa. Bisa. Silakan. Ya, jadi kita tadi bicara yang bayi sudah pulang, tapi kemudian 1 minggu kembali lagi ya dok ya. Nah itu sangat mungkin ya kan inkubasinya ya di rumah, mungkin oleh bapaknya atau kakeknya yang sering tuh seperti itu dok. Dan mereka bayi itu seringkali datang dengan kondisi yang berat dok. Nah ini ketika di swab juga memang positif. Nah yang seperti ini dok, kami pernah berawat di ruangan yang tidak punya tekanan negatif tapi pakai HEPA filter dok. Tetapi luar biasa dok, biasa kehati-hatiannya, luar biasa kehati-hatiannya. Nah yang penting juga waktu itu kami masih sekitar April dok. April mungkin pasien belum banyak, ya alhamdulillah selama 3 bulan tidak ada kejadian aneh-aneh. Ya sekarang ini menjadi aneh dok, ketika mungkin sudah bosan dok, sudah bosan capek, jadi mereka mulai tidak patuh, mulai lepas-lepas APD. Nah itu, jadi menurut saya yang paling berbahaya itu adalah ketika kita lupa dok. Biasanya ketika kita berhadapan dengan pasien, biasanya kita ketakutan dok. Itu pakaiannya udah lengkap dok. Tapi justru penularan itu terjadi banyak sekali di tempat kamar mengganti pakaian, terus di lorong ketika mereka jumpa teman terus merasa buka nggak kedengeran terus buka maskernya dok, itu menjadi
ketika di tracing itu. Hampir tidak pernah, Jadi waktu itu kejadian ada seorang radiografer, Dok. Itu positif, Dok. Positif, kemudian wah dia kan melakukan foto kan, Dok. Itu di-trace semua bayinya, Dok. Ada 10 di NICU, semua di-trace. Tidak ada satu pun yang positif, Dok. Tidak ada. Begitu juga dengan perawatnya, tidak ada. Padahal si radiografernya itu jelas positif. Tapi dia OTG. Jadi apa artinya? Karena radiografer ketika datang ke NICU, dia pasti pakai pakaian lengkap, Dok. Kemudian, saya lihat perawat-perawat saya, kalau di NICU itu, wah, lengkap, Dok. Dokternya juga, mana berani kita. Masalah timbul ketika kita keluar dari NICU, seolah-olah di NICU itu tempat yang serem, tapi di luar itu aman. Mana ada, Dok? Ternyata di luar itulah dia kena. Selalu ketika di tracing itu, dapatnya bukan dari di NICU, Dok. Nggak ada. Itu saya heran 2 kali saya ketemu. Itu kalau radiografer, Dok, 1 karena sebentar, kan, Dok. Ini jelas, Dok. Perawat saya itu ketahuan positif. Karena dia mulai, padahal dia jaga malam. Paginya dia ngerasa nggak enak badan, dia menyerahkan diri, di swab, dan positif. Itu semua perawat dan semua itu di tracing. Tidak satu pun kena, Dok. Termasuk bayinya. Kita awasi sampai 4 dia sudah pulang, kita nggak tahu, Dok. Itu. Nggak tahu. Kita pulangkan, kebetulan bayi yang dia pegang semalaman itu dipulangkan. Waduh, saya udah dakdikduk, padahal off the record aja itu anak dokter. Masya Allah, saya bilang, waduh. Saya teleponin. Anaknya bagus, sampai dia kaget kali. Kenapa, Dok? Katanya, enggak, nanya aja, padahal dalam hati saya, aduh, kalau kenapa-napa. Enggak, Dok. Sampai sekarang ibunya nggak tahu. Dokter Rina, ini kebetulan ada pertanyaan. Kebetulan pasien ini datang dengan pembukaan lengkap, hanya sempat dilakukan rapid test dan hasilnya reaktif. Apakah masih dibenarkan untuk dilakukan IMD? Nah, sekarang ibunya reaktif. Berani nggak mengatakan bahwa ibunya itu pasti positif dan menular dengan hanya reaktif? Padahal tidak ada, dia OTG kan? Maksud saya sehat ya? Berani nggak dokter memastikan bahwa ibu ini positif? Atau dia pernah positif, sekarang sudah baik dan masih ada? Kan nggak tahu kita. Dalam kondisi seperti ini, meragukan, kita kembali lagi, Dok, ke jalur yang tadi. Dokter bicara sama ibunya. Kita harus jujur. Saya sejujurnya nggak tahu ibu itu positif atau tidak. Tapi saya anggap positif aja ya, buat aman. Gitu. Gimana? Kalau positif, ibu harus masker. Ya kan, supaya N95 ya. Gitu. Mau nggak? Kan ke bayinya. Halo? Halo, ya. Jadi, kesepakatan, Dok. Mau nggak? Tapi biasanya, Dok, IMD itu ditolak, Dok. Ditolak. Tetapi ketika menyusui, saya biasanya akan berjuang. Biarin. Kalau IMD oke lah, udahlah gitu. Repot, Dok, gini gitu banyak aerosol gini, oke. Udah deh. Gitu. Hampir walaupun teorinya bisa, tapi saya tidak pernah melihat praktek seorang pun yang IMD, Dok. Enggak. Udahlah. Ibunya pun jadi takut, nggak usah. Tapi ketika ASI, Dok, kasihlah itu. Kasihlah itu, kenapa sih gitu. Dengan protokol yang standar yang harus ada ya. Ketat, kemudian temenin, jangan ditinggal, Dok. Jangan tinggal. Terima kasih Dokter Rina, Dokter Nessa, dengan meskipun masih ada beberapa pertanyaan yang ada, namun dengan waktu yang terbatas, mudah-mudahan acara webinar ini akan memberikan wacana yang baru untuk kita semua, baik untuk perawatan ibu, ANC, persalinan, operasi, dan perawatan bayi ketika sudah melahirkan, sudah lahir. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Dokter Rina, terima kasih Dokter Nessa
Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh. Terima kasih Mbak Sari. Saya kembalikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.